Itu pernah diteror sama kuntilanak berhari-hari. Sebelum diteror sama kuntilanak itu, aku pernah kecelakaan. Kamu beruntung loh katanya. Rata-rata meninggal di tempat. Itu ada salah satu perempuan yang sengaja memang mau bikin karir sama hidup saya hancur. Ada makhluk kayak pocong. Ini apa Panglima kayak sebutin? gorila nih. Harusnya kepalanya pecah. Aduh, aku suka kamu dicintai kuntilanak. Terus maju dan terus menginspirasi buat penonton setia dari Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima lagi. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan pengalaman spiritual para artis atau bintang tamu untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah ada seorang artis muda berbakat. Dia juga bisa nyanyi, bisa acting, dan sekarang sedang promosi film dan single. Ini dia, Faldi Mulya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ratna. Terima kasih. Ini Faldi ini umurnya 23 tahun ya? 23. Sudah beberapa film layar lebar dan sinetron yang sudah dibintangi. Coba ceritain apa aja film yang sudah dibintangi? Film kemarin tayang di tahun 2025 September itu film Menjelang Maghrib 2. Sama Mas Ageng Kiwi? Sama ya Pak Bos Ageng Kiwi. Sebagai apa di situ? Di situ sebagai pemuda desa. Jadi ada 3 pemuda desa dan di situ saya salah satunya sebagai Ujang. Nama perannya. Terus Terus film nanti bakal kami sun juga film Kita Butuh Bahagia Walaupun Sesaat di bioskop. Itu karya sutradara Om Dery Derajat. teman aku tuh, Mas Cerita Dery tentang apa Derajat. filmnya? Cerita tentang komedi horor. Oh, komedi. Komedi horor dan pas banget lah ya di Mata Langit. Mata Langit karena di sini tuh kontennya konten horor. Nah, kalau ini lagu katanya lagi promo. Lagu daripada Itu ciptaan. itu ciptaan Pak Bos Ageng Kiwi juga. Nah, ayo kita ya dengerin Oh, gimana dengerin nih. lagunya. Ya, dikit dong, Jadi nyanyi nyanyi dong. dulu. Nyanyi dong. Bagian refrennya boleh. Daripada menyakiti. Daripada bubaran saja. Jadi itu cerita tentang ini kayaknya kisah cinta Genzi ya. Kayaknya sih itu tentang apa ya, pengungkapan isi hati mungkin ya. Ya, Tapi lebih dari bentuk kepasrahan kayaknya. Iya, Nggak. betul. Nah, daripada dipaksain mendingan dilepaskan. mencintai yang bertepuk sebelah tangan gitu. Iya, mendingan mundur aja nggak sih? Oh. Cari lagi yang lain. Iya. ya nggak? Kalau cari yang lain, kayaknya susah juga untuk mendapatkan yang seperti ini, yang di zaman sekarang ini seperti Faldi ini, yang ganteng, kemudian berbakat, berprestasi, dan ternyata dia itu berasal dari ini Cilacap, Panglima. Kita beberapa kali konten di sana untuk penelusuran gitu. Kok di sana aku nggak ketemu kamu ya? Ketemunya di Jakarta. Jadi Karena kan Cilacap tuh luas kan. Nah, terus ada satu lagi nih, saya mau sekalian promo juga. ya, kali di sini silakan. Oke. Jadi terakhir syuting itu ada juga film Cinta Penari Sintren. Iya juga sih. Di luar cerita mistis tentang sintren. Mas setuju. ini kayak film horor nih. Film Cinta Penari Sintren itu tentang budaya, mistis dan drama. Wow. Itu sutradara dan pemainnya saya, terus sutradaranya Pak Bos Ageng Kiwi juga. Oh gitu Pak, aku nggak diajak loh. Aduh, kan bilang sama Pak Bos ya. Sutradaranya beliau ya luar biasa. Ajak Panglima Next film dong, ajak gimana? Panglima lagi dan Ratna Listi. Kan masa ajak
Wah, ini ada di sini nih Pak Bosnya ini. Iya. Mendampingi ini. Masa banyak-banyak dikasihin aja. Ya, nah ini jadi Valdi ini punya pengalaman di luar nalar yang sampai detik ini masih belum terungkap, masih menjadi tanda tanya gitu. Apa nih yang mau di-share ke Sobat Mata Langit? Sebenarnya banyak ya tentang pengalaman mistis yang udah Valdi rasain selama ini. Dan dulu yang paling susah banget buat move on sampai sekarang, Susah dilupakan? susah dilupakan, itu pernah diteror sama kuntilanak berhari-hari. Bahkan berbulan-bulan bisa dibilang. Di teror itu maksudnya didatangi dalam mimpi atau gimana? Langsung Didatangi langsung? didatengin langsung. Terus kayak diganggu terus tiap hari, tiap Kamu berasa malam. di badan diganggu? Atau Atau dengar suara? Seperti apa gangguannya? Itu dengar suaranya, terus dia kayak ketok-ketok pintu, jendela, terus sampai garuk-garuk ini loh tembok. Itu di mana? Di tempat tinggalnya atau di tempat lokasi syuting? Itu waktu itu kan saya sempat bekerja ya. Saya sempat bekerja di salah satu perusahaan di daerah Cikarang. Terus Nah, tinggalnya di? waktu itu saya ngekos di daerah Cikarang tuh. Nah, tiap malam itu jam 1 atau jam 2 pagi. Jadi si kuntilanak ini dia sering ganggu di jam segitu. Awal-awal dia ketok-ketok jendela, tok, terus kayak ketok tembok juga gitu kan. Duh. Tapi aku Awalnya gimana? Kamu awalnya pikir- aku kaget juga. Tapi taunya dia kuntilanak dari mana? Dari kan gak direspon nih awal-awal nih. Ah, biasalah paling juga orang iseng gitu kan. Nah pas besok-besoknya karena Valdi gak respon nih. Pas besok-besoknya tuh tiba-tiba kayak denger suara dia. Gimana suaranya? Ikan atau ketawa? Serem amat. Itu malam. Itu malam. Ngeganggu banget itu. Tapi udah itu diintip di luar nggak ada orang? Gak ada orang. Jam 1, jam 2 pagi. Terus? Itu lagi capek-capeknya pulang kerja gitu kan. Karena kan kerja itu ada 2 shift ya. Yang kebetulan pulangnya itu jam 1 malam, 1 pagi. Nah, beberapa menit setelah rebahan di kasur nih, nah tiba-tiba digangguin sama makhluk itu. Digangguin sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan bisa dibilang. Sampai yang lebih parahnya itu dia sampai kayak ngeruk-ngeruk gini nih. Oh, Dengan kukunya yang panjang. terdengar ya. Terus apa yang kamu lakukan? tembok. Ajak Valdi- ngobrol gitu, maksudnya kamu jangan ganggu dong gitu, ngomong nggak? Enggak sih, udah aja asik aja main game gitu kan. Oh, berusaha Kalau melupakan jalan, ya? Berusaha buat gak terbawa suasananya dia iya, gitu iya, loh. Jadi ya udahlah, santai Dicuekin aja, aja. gitu, cuek aja. Tapi berlangsung berapa lama tadi? Itu berlangsung sampai berbulan-bulan. Tapi akhirnya hilang sendiri. Akhirnya hilang sendiri, tapi sebelum Tapi kamu merasa ada kayak ketindihan ataupun kayak diketok pernah kayak pernah apa? ketindihan pernah juga. Waktu pagi-pagi pas mau siap-siap berangkat kerja, itu udah bangun tiba-tiba kayak susah banget buat teriak, buat ngomong gitu loh. Itu Apa yang susah dirasakan? banget. Itu kayak badan itu kayak ketindihan, mungkin bisa dibilang rumah kali ya. Sosok yang besar sekali. Sosok besar banget ya, sosok besar hitam. Entah gimana tuh bener-bener kayak Nggak "Ih, bisa." gua mati apa gimana gitu istilahnya. Nggak bisa bergerak dan nggak Saking bisa. nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, padahal pengen teriak sekencang-kencangnya nggak bisa tetap. Sedangkan kamu nggak usah teriak nih, misalkan auzubillah itu bisa. Nggak Susah. bisa, susah juga. Susah Jadi kayak kekunci udah. sampai 1-2 menit lah di situ. Akhirnya pas itu udah lega kan. Wah, barusan kenapa ya? Nah, sampai ada rasa kekhawatiran gitu juga. Tapi selain merasa kayak dikekep tadi sampai Sesak napas. mulut-mulut kayak kekunci, semua napas sesek. Misalnya di salah satu malam ada nggak kayak, misalnya yang saya tahu kan kuntilanak itu kan rada ganjen ya, rada ganjen dan memang dia Menggoda. suka menggoda laki-laki yang tampan Oh my God. gitu. Apalagi saya kayak Gundurwo juga, Gundurwo itu kan kadang-kadang kan suka ya Perempuan suka cantik. nindihin perempuan-perempuan malam hari. Apalagi kalau tidurnya nggak berpakaian yang apa ya kita Tertutup. bilang yang tertutup, itu suka biasanya dia ya maaf nih suka ini ngelonin Oh my perempuan, God. ke perempuan gitu. Banyak kejadian itu gitu. Nah itu apa namanya, kos-kosanmu itu apa memang suasana di situ seram apa gimana sih? Di situ bisa dibilang serem juga ya, karena
dekat sawah, terus dekat kebun-kebun juga, sama di situ aku padahal kosnya itu kan banyak ya. Nah aku di pojokan persis sebelah sawah dan di situ nggak ada tetangga, masih pada kosong yang lain. Tapi aku milih di pojokan itu. Tapi kilas balik sebelum diteror sama kuntilanak itu, aku pernah kecelakaan. Kecelakaan terus? Kecelakaan motor. Itu bisa dibilang aku hampir mati di situ. Itu bener-bener masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang terus sampai sekarang. Traumanya itu. Itu gimana kejadiannya? Kamu berhadapan dengan sesama motor atau gimana? Kok bisa kecelakaan? Itu bisa dibilang kayak di luar nalar juga ya. Maksudnya saya di situ dengan kecepatan 80 km per jam naik motor Di daerah? di daerah Purwakarta. Oh, oke. Di daerah Purwakarta Jam berapa itu jam kejadiannya? habis duhur. Oh, siang. Sekitar jam 1 siang lah. Jam 1 siang. Di situ jalanannya tuh agak turun. Terus di jalanan saya itu kosong. Nggak ada kendaraan yang lain lah. Tapi di arah berlawanan itu kan dari arah sana itu kan tanjakan tuh. Nah di tanjakan itu saya ngeliat kayak ada mobil tronton gitu gede banget. Terus di belakangnya banyak mobil, banyak motor, banyak kendaraan lain lah. Nah sekitar 200 meter saya mulai ngeliat ada ibu-ibu naik motor. Waktu turunan itu? Waktu turunan itu ada ibu-ibu ngasih sen kanan mau berhenti di jalan saya tuh. Jalan saya. Nah saya masih dengan kecepatan yang sama 80 km kan. Saya pikir aman gitu kan, ibu-ibu pasti ke pinggir nih. Nah tiba-tiba pas udah Dekat? jarak 20 meter apa 10 meter gitu kan, tiba-tiba dia ke tengah. Oh my god. Tiba-tiba dia ke tengah, saya udah nggak bisa buat ngerem lagi. Kalau bisa terhindar. Iya udah nggak bisa menghindarkan diri lagi lah. Mau dibanting ke kiri itu ada kali yang dalam banget, mau dibanting ke kanan ada tronton, mau cari mati gitu kan. Nah akhirnya di situ saya berusaha buat ngeliat ke depan kan, ada ibu-ibu motor nih. Akhirnya saya nabrak ke sebelah kiri bagian motor si ibu. Jebret, di situ udah nggak sadarin diri, tapi saya masih ngeliat sadar gitu. Itu ada mobil kolbak, dia itu nyalip si mobil tronton ini. Jadi saya nabrak lagi ke mobil kolbak itu, jebret lagi di situ, dar, saya jatuh guling-guling, dan pas saya mulai sadar, itu kepala saya udah di depan ban tronton. Persis di depan ban tronton itu? Itu udah, Orang-orang udah banyak yang ini ngerubungin kamu dong? ngerubungin pasti. Terus gimana kondisi itu motormu? Hancur? Motor hancur. Terus untungnya juga waktu itu pakai helm full face. Oke, berarti Iya, aman ya jadi kepalanya. aman. Oke. Dan kamu katanya merasa ada yang nyelamatin kamu. Kalau Ada lihat ngerasa motornya yang hancur banget. Nyelamatin aku di situ. Karena orang-orang di situ nggak pada percaya motornya hancur parah. Sedangkan aku kecelakaan tuh kayak seolah-olah kecelakaan biasa aja gitu loh. Nggak ada lecet, nggak ada. Cuma lebam-lebam biasa aja gitu. Dan ini masih ada bekasnya juga tuh. Iya. Ini Emang daerah situ angker apa gimana? angker juga. Kata warga yang ada di situ, katanya, kamu beruntung loh katanya. Sebelum-sebelumnya banyak yang kejadian kayak gini juga, kayak kamu katanya. Rata-rata mereka lewat Meninggal di tempat. langsung di situ. Ya Allah. Nah, setelah kejadian itu baru kamu diteror oleh kuntilanak. Kuntilanak. Oke. Nah setelah diteror kuntilanak itu, kebetulan keluarga saya ada yang memang Apa? keturunan ahli spiritual juga ya, terus dicek gitu kan. Dan ternyata itu ada salah satu perempuan yang sengaja memang mau bikin karir sama hidup saya hancur. Oh gitu. Iya. Emang apa yang dirasakan saat itu selain dapat teror dari makhluk gaib? Selain dapat teror itu, Ada- saya ngerasain kayak banyak hal-hal aneh gitu di rumah. Seperti apa contohnya? Terus kayak misal saya waktu sholat maghrib nih, waktu sholat maghrib, tiba-tiba pas tahiyat akhir mau salam, itu di luar pintu duk, 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 duk. Kayak orang berusaha keras buat mau masuk ke rumah tapi nggak bisa. Terus setelah salam kamu cek nggak keluar? Saya cek, itu kondisinya lagi hujan juga di luar, nggak ada siapa-siapa. Terus banyak tiap malam ya itu gelisah?
gelisah bawaannya, terus kayak nggak percaya diri, terus ngelihat orang-orang itu takut gitu, kayak ngelihat monster bisa dibilang. Kata Saking kena, kayak kena pas dicek mental itu ya? kena kayak guna-guna katanya. Iya, katanya guna-guna itu nyerangnya bukan fisik tapi mental. Iya. Jadi ada makhluk kayak pocong yang ngebalut badannya. Jadi habis itu ada sosok makhluk tinggi hitam, matanya merah, wujudnya kayak kelelawar gitu ya. Bukan kayak kelelawar, kayak serigala gitu. Yang saya rasakan dari awal dia tadi berbicara di sini, kayak ada kesedihan yang berkepanjangan gitu, yang melekat di batin dia gitu, yang kayak kehilangan harapan dan putus asa gitu. Jadi yang saya rasakan gitu di batin kamu gitu. Tapi saat itu sudah sempat diobatin? Sudah sempat diobatin dengan berbagai syarat ya. Syarat Yang ngobatin saudara tadi? saudara tadi, pakai sur. Oh iya, kakaknya Mas Ageng. Iya Habis betul. itu? Nyiapin syarat-syarat kayak perlambang-perlambang juga sih syaratnya itu. Ada pisang raja gitu kan, pisang raja. Terus ada lumut. Itu pertanda yang biar hidup saya tuh makin hancur gitu loh. Jadi ini positif sihir ya Bang Lima? Oh ini kayak kerak ya, monyet. Tadi kita komunikasi sama makhluknya. Harusnya kepalanya Harusnya kepalanya pecah. Motormu warnanya hitam? Iya, Oh my god, tadi dia nggak cerita tapi dia ngomong. Jadi waktu kecelakaan motor itu sebenarnya dia ditargetin untuk tumbal, tapi gagal. Siapa pelakunya? Kamu siapa? Oh, ini makhluk penunggu jalanan itu. Kenapa jalanan itu sering terjadi kecelakaan dan meninggal di tempat? Jadi kamu makhluk yang akan mengambil kepala orang yang mengalami kecelakaan di situ sebagai tumbal. Siap? Setiap terjadi kecelakaan di tempat jalan kepala dalam keadaan Pecah. Berarti ini hampir mirip seperti yang di jalur tengkorak yang di Narogong. kepalamu tiba-tiba ada di Bawah tronton. depan roda. Iya. Iya betul. Untung kamu pakai helm Tapi ini. gimana ceritanya kok bisa nggak kelindes? Kok bisa dia selamat nggak kelindes? Roda itu terus berjalan, tapi ada yang menghentikan. Nah, kamu tanya siapa yang menghentikan? Waktu itu sih warga pada berusaha buat berhentiin si mobil tronton itu. Gebrak-gebrak mobilnya. Jadi pertolongan warga Iya, pertolongan Maksudnya warga. biar di dia situ. ngerem. Banyak yang Oke, ngerem gitu. diteriakin ya ke Diteriakin. warga yang nyelamatin. Jika mobil itu terlambat dalam jarak Detik gitu. berapa senti saja, maka hancur parah. Ya Allah, Oh, dia harus terlambat. hati-hati lewat jalan itu. Kegilas kamu ya? Iya betul. Iya betul. Itu di jalan Betul protokol banget. ya, Jadi Purwakarta. posisi kamu memang udah di bawah ban itu kepala. Bawah Iya, ban. di depannya Di persis. depan persis beberapa jaraknya tuh beberapa senti, bisa dibilang 10 cm lah di depan si ban tronton Tadi itu. posisi mobil tuh masih jalan. Iya, masih jalan. Tiba-tiba juga. ngerem tuh langsung. Iya. Ini biar Wah, untuk sadis juga ya. biar Kalau netizen kamu- berhati-hati kalau maksudnya lewat situ. Jalan apa? Jalan Purwakarta itu Jalan Indo Surya atau apa gitu. Harus hati-hati ya, pokoknya harus banyak berdoa, ini kasihan. Terus Dan kamu lewat dua gedung, melewati sebuah gedung. Gedung apa? gedung yang di sana banyak manusia dijadikan mesin. Jadikan mesin. Pabrik. Oh, pabrik. Oke. Memang banyak pabrik situ. Banyak pabrik. Iya, terus? Keluar masuk mobil-mobil gede juga di situ. Iya. Iya. Iya, mungkin tonton itu salah satu yang baru keluar dari pabrik itu mungkin ya. Terus Dan maka pangananku yang menjadi manusia. emang nggak bisa diganti makananmu itu kalau nggak makan kepala manusia? Makanan pisang aja. Kepala kamu. ayam mau nggak? Pisang. Aku suka kalau kepala ayam. Berdiri gedung ini. Oh, jadi ini terkait dengan gedung-gedung pabrik itu. Oh my god, banyak sih kasus kayak gini. Di sini juga pernah kita ungkap tuh Narogong tuh banyak pabrik juga, dan itu banyak yang jadi korban tumbal. Jadi bukan sengaja kamu yang ditarget, tapi random. Siapa yang apa saya dia yang kena gitu loh. Dan darah yang masih muda.
Oh, targetnya yang masih muda. Syarat mudanya itu apa? Oh gitu. Yang masih berjaka kan. Tujuannya apa? Untuk kekayaan? Kejayaan Kejayaan sebuah usaha. siapapun yang melewatinya dengan usia yang muda dan melebihi Kecepatan. yang tak seharusnya. Harusnya berapa kilometer per jam? Kalau lewat situ harusnya berapa kilometer? Kalau kamu kan 80 ya tadi bilang. 80 tadi. Ini buat pembelajaran nih biar yang lain hati-hati gitu. Harusnya berapa kilometer per jam? Dia menolong jika kau terbang Tanya siapa? Siapa? di tengah malam. Tengah malam. Kamu pernah terbangun di tengah malam? Itu kali yang kuntilanak itu. Ingat-ingat ketika di situ tengah malam suka bangun Melakukan sholat tahajud. Melakukan apa? aktivitas yang tanpa kau sadari. Tengah malam bangun melakukan aktivitas tak kau sadari. Oh, sholat tahajud. Ya kalau sholat kan disadari, masuk nggak sadar sholat? Kau tak menyadari bahwa itu dapat menyelamatkanmu. Oh ya Allah. Jadi selama ini kamu sholat tahajud. Iya. Tapi kamu tidak menyadari kalau sholatmu itulah yang menyelamatkan kamu dari Kecelakaan musibah maut itu. iya. Oh iya, dia lolos dari maut tuh ternyata karena ibadahnya dia ya. Iya. Alhamdulillah karena dia rajin ibadah jadi selamat. Terus itu yang sosok kuntilanak yang neror Harusnya kau sudah menjadi makananmu. bagian dari kami. Ya Allah nggak mengizinkan, Seneng banget nggak ya. mau. Bagian dari kalian. Seharusnya kau menjadi pengabdi. Duh. Sebentar. Ini Aku suruh nggak ini bebas. pengen tahu ya edukasi nih. Orang yang jadi korban tumbal dan meninggal di tempat itu kamu bilang jadi pengabdi. Maksudmu gimana? Bukannya yang mengabdi adalah majikan yang memasang tumbal itu, pengabdi kamu. Sama seperti manusia yang hilang, yang seperti kau mainkan Maksudnya? dalam peran itu. Oh iya, karena dia seorang aktor. Manusia yang mana yang diperankan? Yang di film apa? Anak-anak kecil itu masuk ke dunia kami, hilang. Anak-anak kecil masuk ke dunia kami dan hilang. Ada nggak salah satu filmmu yang kisahnya begitu? Yang film apa? Yang kau mainkan. Ya, Oh, menjelang maghrib. oh menjelang maghrib ya ada ya? Iya. Gimana ceritanya? Soalnya di situ saya di perannya itu saya dikejar-kejar hantu kan, diteror kan. Habis itu di ending cerita saya ditarik jauh. Masuk ke alam lain? Iya. Oh. Sama hantu itu yang neror waktu di film Menjelang Maghrib 2. Itu kan cerita film, emang cerita kenyataannya ada yang kayak gitu? Di waktu inilah kau lihat Iya, menjelang maghrib 5:30. Menjelang maghrib ya, ini menjelang Oh maghrib. iya bener, astaga baru nggak. Judul filmnya menjelang maghrib kan? Menjelang Maghrib 2. Ini menjelang maghrib lah. bangsa kami mulai. Beraktivitas. Siapapun yang bermain menjelang waktu kami aktivitas, maka akan masuk ke dunia kami. Masuk ke dunia kalian tuh gimana ceritanya? Cok. Kami membawanya agar menjadi pengikut kami, pengabdi kami, pesuruh kami. Misalkan gini ya, aku kan dulu di kampung tuh kalau jam menjelang maghrib kan anak-anak masuk, pintunya tutup gitu. Seandainya ada anak yang tetap di luar, terus cara kalian menarik mereka itu apakah tiba-tiba orang tuanya nyari anaknya hilang gitu apa gimana? Kami menyerupai yang ia sukai, Contoh, ini buat edukasi ya, gimana? menyerupai menjadi temannya Oh, terus untuk bermain ngajak main, lalu dan kami membawanya itu apakah anak ini tiba-tiba berubah karakter yang tidak dikenali orang tuanya atau secara fisik hilang? Hilang. Orang tuanya nyari nggak ketemu. Ada ya kejadian gitu ya? Terus kali, oh iya ya. Terus dibalikin lagi tapi kan? Betul. Betul. Dibalikin lagi ya? Ke bawah pohon apa dicari.
Ya udah kamu tobat aja kamu, jangan jadi suruh-suruh tumbal lagi kamu, ya. Ikut saya aja sini. Masuk Islam, ikut saya berbuat yang baik. Jadi makhluk mulia kamu. Ya, jadi pengikut saya aja kamu, bertobat, masuk Islam. Biarkan aku dengan tugasmu, kau dengan apa yang kau lakukan. Ya udah nih, aku lakukan ini untukmu. Nah, kamu jadi makhluk baik, bertobat, ucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Kau jangan Ikut saya. mengusikku. Ini nggak mengusik, Ini bukan mengusik, mengajak ini kebaikan. mengajak biar kamu jadi makhluk mulia, makhluk baik, tidak jadi makhluk pesuruh-suruh yang makan darah kepala orang. Ya. Suka ngajak anak-anak pindah alam. Ada sebuah pemaksaan untuk kami. Ya ini nggak maksa. Bukan maksa, ini kan sekadar ajakan. Kasih Mana tahu aja kamu. keuntungannya Panglima. Biar jadi makhluk mulia, jadi makhluk baik. Kamu nggak pengen jadi makhluk baik, kamu bertobat. Aku bebas berbuat apapun Kalau boleh tahu kamu wujudnya apa sih? pada manusia. Seperti apa wujudmu? Nggak bebas lah, nggak bisa kamu seenaknya itu saja kamu melakukan hal-hal yang merugikan manusia gitu. Wujudmu apa? Ayo tangan, ayo sini. Ayo, Panglima. mau? Kasih tahu dulu wujudnya apa? Wujudnya seperti apa nih? Mau? Ayo, Ini ucap 2 kalimat syahadat, yuk sini. Yuk, sini. Ayo. Panglima, ini kan netizen suka nanya nih wujudnya apa Ini Panglima? kayak Sebutin. gorila nih modelnya. Banyak bulunya. Oh. Ayo. Kasih tahu dulu Kamu jadi keunggulannya. makhluk mulia, jadi Mungkin makhluk mau baik, kasih dengar dulu ya jadi doa makhluk yang nggak jolim, ya. doa yang Panglima baca mungkin bisa menyentuh hatinya. Hati-hati kamu bicara ketika menjelang maghrib. Lah ini kan berbicaranya hal Ini baik, berbicara yang mengajak baik nih. kebaikan. Ini berbicara yang baik, berbicara Bacain yang doa dulu aja Panglima. menguntungkan kamu. Yuk, Duduk Panglima. Yuk. Kameranya nutupin. yuk. Ayo, Ini yuk. menjelang maghrib nih baik sekali. Oh iya, momennya sangat baik ini. Pas banget. Ya. Menjelang maghrib nih baik sekali. Bacain dulu auzubillah. La ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Kapanpun aku akan mencari dasmu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alah. Dia nyari das malah kepala dia sendiri jatuh. Allah. Ini aku pegang. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Duduk sini. Suaranya kayak gini. Iya. Allah. Melengking banget ya. Kamu yang suka datang tengah malam, teror Valdi, yang ketok pintu, garuk-garuk dinding. Kenapa? Kayak gitu caranya. Kenapa kamu teror Paldi? Datengin Paldi waktu itu kenapa? Kenapa? Ganggu loh gitu, dia jadi nggak bisa tidur loh. Aduh, aku suka kamu dicintai kuntilanak. Aduh. Kecup-kecup ya. Sebentar. Apa alasanmu Kamu suka Paldi sama dia? Suka kamu sama dia? Oke lah. Alasanmu apa? Dia nggak suka tuh sama kamu. Malah dia serem sama kamu. J Iya. L CL S U T Y A Sutia. Jalan JL. Astagfirullahaladzim. Kos-kosanmu jalan apa? Nama jalan kosmu. Tadi Ingat nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk tadi dari jalan Surya, penyambungan dari batasan Kerawang dan Purwakarta.
Perbatasan Karawang Purwakarta. Namanya Jalan Surya. Oh, yang kecelakaan. Yang kecelakaan. Yang kecelakaan. Terjadi sesuatu yang ingin mencelakaimu. Mencari korban laki-laki muda yang diinginkan. Kuasane Gusti Allah pengen menyelamatkanmu, tidak berkenan atas kematianmu, karena kematian seseorang itu dalam genggaman sing kuasa. Maaf, ini dengan siapa ya? Kau tahu dengan huruf D. Huruf D. Huruf D. Nama ayahmu siapa? D. Nama ayahmu mengandung huruf D nggak? Siapa namanya? Coba sebutin. Enggak. Nggak, oke. Iya. Sosok wanita. Wanita D. Wanita itu pernah dekat sama Fadi? Pernah dekat? Wanitanya apa bagaimana? Dia menginginkanmu, Mantan mungkin? Bukan. Siapa ya? tapi dia tidak secara langsung menyatakannya, tetapi dia ingin mengambil hatimu secara rokosukmo. Pakai sihir? Tetapi semua itu sudah berlalu. Oh, yang kamu Oke. sakit itu, yang hilang rasa percaya diri itu. Iya betul, yang merasa kayak disihir, diguna-guna. Siapa? Mana? Nama ceweknya? Ada D-nya? ada, Bener, inisial confirm D, berarti. Ada. Sebutin nanti di Tahu. Dia pernah menyatakan suka sama kamu, walaupun nggak pacaran. Enggak, tapi dulu sering jalan bareng. Oke. Oh. Kayak makan bareng gitu sih. Nongkrong bareng gitu doang. Berarti masuk zona sahabat sebenarnya? Atau gimana? Bisa dibilang gitu, teman. Oh, teman, oke. Bukan sahabat, Oh, karena kau tidak senang terikat. sedangkan cewek itu mau mengikat. Ya, Oke. Lalu apa yang dilakukan? Mengirim sihir dengan tujuan mengirimkan sesuatu Ke bawah. lewat tangan basah, tangannya sih basah. Ceritain tentang energi negatif. seperti selalu membayangkannya. Itu pelet berarti. Aduh. Kamu kebayang-bayang dia waktu itu? Waktu Yang itu malah syuting. bayang-bayang terus. Oh, Tergiling, kena benar. tergiling deh. Pelet. Nyon sewu deh, Oh iya. Nuwun sewu, Ke permisi. saya apa ke Mas Ageng? panjenengan Kabar Mas Ageng. Oh, Mas Ageng suruh maju. Ada yang mau sampaikan? holo titip tuku Oh, leluhurnya Fadi. Titip Titip kan Fadi kan tinggal bersama Mas Ageng, anak angkatnya. menang neng bocah iki ora bener, eling-eling ben ora keliling. Kalau Valdi nggak bener, Mas Ageng jangan diem, suruh nasehatin. Gitu kali maksudnya. Gitu ya, Mbah? Karena ngejewu Nah, kalau ini ke Panglima ini. Gimana, Mbah? alam ini tidak akan bergerak kalau bukan digerakkan oleh sang pemiliknya. Benar. Oh, ya. Sama seperti tangan dan kakimu. Kalau bukan jiwamu dan pikiranmu yang menggerakkan, dia tidak akan dapat bergerak mengikuti alurnya seperti angin yang dihembuskan, seperti ombak yang bergemuruh di atas samudra, seperti pegunungan yang diam tapi berapi, seperti pepohonan yang setia
setiap lembaran daunnya jatuh. Semua itu atas kehendak Allah, ya betul. dan kau dikuasai oleh Tuhanmu untuk menggerakkan tubuhmu untuk sesuatu yang sesuai dengan ketentuannya akan membentuk sesuatu tujuan yang cewonde golopate pergi. Oh, mau pamit dulu karena mau azan maghrib ya Mbah. Semua sudah aku sampaikan. Iya. Anu Mbah, Yang terpenting adalah ibumu. itu pesannya Mbah. Namanya siapa Mbah? Boleh tahu enggak? Mbah Putri. Namanya mengandung huruf N. M. Oh, M. Oh, siapa Mbah? Siapa? Nenekmu siapa namanya? Sawijaya ya. Sawijaya. M. M ya Mbah? N bukan M itu. M. M. M apa N? Coba M Mbah. Oh iya. M. Nenekmu ini dari jalur ayah atau ibunya ini? Nama ayah. Ini Mbah Putri apa Mbah Kong sih? Apa nama ayahmu? Maman Suherman. Berarti ini Mbah Kong. Bapak. Ya Allah. Sudah bagus rupamu, bagus rezekimu, Amin. bagus pula lakonmu, Amin. Amin. Ya Allah. bagus pula masa depan. Amin. Amin. Maka jangan lupakan dia, kirimkan doa untuknya. Ya. Amin. Iya. Jangan lupa kirim doa untuk ayah. Ini yang mendampingi, sosok kayak yang mendampingi. Terima kasih ke Mas Ageng. Tersun. Saya pergi dulu. Ingat, alam ini tidak akan bisa bergerak jika Tuhanmu tidak menghendaki. Karena alam ini adalah salah satu perantara untuk membuka matamu dan mata batinmu untuk mengasah sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Terima kasih. Ini ilmu. nih. Kasih ya Pak. Aku pamit. Terima kasih. Ya. Ya. Mau salim dah? Salim dulu. Pak, ini mau salim anaknya. Kasih. Pamit deh. Ya, makasih Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk gaib yang terkait dengan pengalaman mistis yang dialami oleh Faldi. Kesan-kesannya apa Faldi setelah ikut jadi bintang tamu Mata Langit? Kesan-kesannya jujur, merinding. Merinding. Apalagi pas tadi sama Mas Agil sama Mbak Ismi itu bener-bener berkesan banget. Panglima Langit juga, Mbak Ratna Listi Yang mana yang luar biasa banget berkesannya waktu pas yang tadi itu yang sosok terakhir. apa Jin Gorin papahmu? Iya, Jin Papa itu bener-bener berasa banget karena jujur rindu udah 12 tahun Iya. nggak berjumpa, nggak ngelihat beliau udah selama itu dan yaps kerasa banget di situ. Dan ternyata walaupun sudah beda alam, beliau tetap jagain kamu, Iya, tetap doain kamu, gitu. itu wah, Pengalaman ini ya. pengalaman yang luar biasa karena bener-bener rindu banget sama beliau dan tadi lewat perantara Mbak Ismi itu nyentuh banget, nyentuh dan kasih pesan-pesan juga yang positif banget buat Faldi, buat pegangan Faldi kehidupan sehari-hari. Pesannya tadi kalau nggak salah selalu ingat ibumu, jadi harus mengutamakan ibu katanya. Gitu. Ibumu dan ibumu. Terus tadi kan kisah tentang kecelakaan itu terungkap ya, ternyata bahwa di jalan itu tuh memang banyak yang ditumbal random gitu loh, dan kamu terselamatkan gitu. Itu Kira-kira sesuai nggak? Sesuai banget dan berasa sekarang ini Faldi ini kayak
nyawa sambungan gitu loh. Karena itu udah ngerasa kayaknya udah berakhir hidup gitu waktu pas terjadi kecelakaan itu. Jadi dan ternyata terjawab ya, memang kecelakaan di situ terlalu sering itu ternyata memang ada penguasa di situ, penguasa goib yang tadi datang di badan Agil yang memang dia mencari kepala manusia untuk jadi makanan dia gitu. Makanan dia, astagfirullah. Tapi sayangnya, tumbal ya, katanya. betul. Sayangnya makhluknya nggak mau diajak tobat. Tapi udahlah, itu kan pilihan hidup dia ya. Iya. Kita yang penting udah menawarkan kebaikan gitu. Betul. Nah ini mungkin apa nih pembelajaran yang ingin Valdi sampaikan? Kalau lewat jalan itu harus gimana? Lewat jalan itu tetap harus hati-hati. Banyak Terus berdoa. ada batas kecepatan juga Ya, tadi itu. dibilang. Jadi jangan sampai melebihi batas kecepatan Paling berapa ya? pada umumnya ya di bawah 80 lah ya. Jangan Kepala. 80. Jangan 80. Karena udah pernah ngerasain separah itu juga waktu kemarin. Terus juga ini Valdi 80 masih kenceng banget. jangan lupa berdoa. Berdoa Betul itu yang Zikir utama. terus. Sebelum dan sesudah utamain berdoa. Ingat sama Allah sang pencipta kita dimanapun berada, apalagi ngelewatin jalan yang memang horor, angker, Apakah sepi. Valdi udah pernah dengar bahwa di jalan itu tuh ada kisah tentang penumbalan para pabrik-pabrik itu? Belum pernah dengar sama sekali. baru Dengar terungkap di itu sini? Terungkap di sini, iya. Iya. Pas terungkap di sini, terus waktu itu pernah dengar after kecelakaan itu dengar dari warga setempat memang angker tempatnya. Terus diperjelas lagi waktu pas udah di mata langit sini. Ternyata memang benar gitu. Iya, ya. Ada beberapa lokasi juga sih yang disebut jalur tengkorak. Kita udah sempat penelusuran di Ponorogo ada, kemudian di dekat sini di Narogong pun ada. Makanya itu waspada kita, pentingnya berkendara harus banyak berdoa itu ya. Oke, pertanyaan terakhir, apa kesan tentang mata langit? Mata langit dengan host yang luar biasa, Mbak Ratna Listi dan Panglima Langit tentunya, dan mediator yang luar biasa juga Mbak Ismi dan Mas Agil. Ini benar-benar apa ya, menyadarkan akan pentingnya kebaikan buat sesama, menolong satu sama lain, menginspirasi, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Percaya nggak percaya, tapi saya juga banyak ngerasain Kamu dalam mengalami hidup sendiri saya. ya? Ngalamin sendiri. Dan ternyata kamu tuh diem-diem dicintai oleh Mbak Kunti loh. Iya. Aku nggak sempet nanya namanya, dia udah pergi gitu. Suaranya sangat nyaring banget gitu. Karena aku ulas sedikit lagi waktu pas di cek sama Bu Desur juga waktu itu, Valdi didemenin katanya sama salah satu ratu pantai selatan. Bisa jadi. Setelah tahu itu, akhirnya Valdi dilarang sampai sebelum umur 40 tahun itu ke laut. Gak boleh ke daerah-daerah pantai. Waktu itu pernah buat izin syuting juga, itu izinnya bener-bener negonya tuh alot banget. Tapi akhirnya diizinin gitu kalau buat syuting, buat kerja. Tapi selain dari itu buat main-main, seruan itu gak boleh sama sekali sampai umur 40 tahun. Jadi harus nahan diri buat liburan ke pantai gitu. Kalau menurut aku yang penting kamu banyak-banyak berdoa gitu, jadi insya Allah dimanapun akan terlindungi ya, amin ya. Amin. Ya, ada settingan nggak mata langit? Awalnya sih ngelihat ya, sebelum datang ke sini tuh ngelihat apa ya, Ada ya, konten-kontennya sempat kepikiran ya, di ini YouTube, terus settingan di ya? Instagram, di TikToknya Mata Langit, terus di akun Instagramnya Barat Nalisti gitu kan, di akun Instagram Panglima Langit juga. Awalnya tuh ngira banyak komenan dari netizen yang memang katanya kan settingan gitu kan. Settingan ini memang pasti sebelum di tag itu pasti ini udah pas briefing dulu udah sekongkol, nanti kayak gini ya. Terus harus kayak gini ya. Tapi setelah Valdi udah dari sini nih sekarang ngerasain kayak wah, ternyata nggak settingan gitu loh. Nggak ada briefing sama sekali, nggak ada gimmick sama sekali, bener-bener real gitu loh. Mengalir apa adanya. Dan terbawa suasana juga, seolah-olah tadi yang Mbak Ismi itu sosok orang tua, ayah khususnya yang udah nggak ada itu hadir gitu. Kamu merasakan kasih sayang beliau ya, walaupun sudah beda alam ya. Padahal nggak ada diceritain sama kamu ya, bapaknya nggak ada. Nggak ada cerita. Iya.
Berarti Valdi sudah membuktikan bahwa tidak ada settingan di Mata Iya, Langit. tidak ada settingan sama sekali. Nah, berarti tinggal satu kata untuk Mata Langit. Terus maju dan terus menginspirasi buat masyarakat dan penonton setia dari Mata Langit Channel. Oke, terima kasih Valdi. Oke, makasih. Baik, Aliman silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Valdi. Ya, anak muda yang luar biasa menurut saya secara karir, secara pengetahuan di usia yang seperti ini, yang saya rasakan Valdi udah cukup matang gitu ya, menyerap sisi-sisi kehidupan gitu. Jadi tinggal diasah lagi mata batinnya, banyak silaturahmi, bergaul dengan hal-hal yang positif, berkarya dengan hal-hal yang positif. Saya yakin insya Allah kedepannya Valdi Sukses. bisa jadi orang hebat. Amin ya Orang Allah, bermanfaat banyak yang mengaminkan ini. dunia dan akhirat. Amin amin. Yang terpenting kan itu gitu Iya. ya. Jadi kesuksesan seorang kalau bagi saya pribadi yang disebut sukses adalah bisa bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, orang tua khususnya, dan orang banyak. Nah, itu semoga kamu akan menjadi seperti itu. Amin amin ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.